salli ala Muhammad. Perang melawan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri, itulah yang dinamakan jihadul akbar. Perang lebih besar daripada perang Badar. Ya. Jihad melawan diri kita, perang melawan diri kita, perang melawan hawa nafsu kita, itulah perang besar, lebih berat daripada perang Badar. Allah yang akan melemahkan, Allah yang akan menghancurkan jiwa-jiwa kekafiran yang ada di dalam diri kita kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita bermohon kepada Allah untuk dimenangkan, Allah akan datangkan kemenangan itu untuk kita. Ingat, kita saja diam tidak ngericui, itu udah khairul lakum, udah terbaik buat kita, ya. Berhenti untuk menghalang-halangi berjuang di jalannya Allah, fa huwa khairul lakum, itu terbaik buat kita. Diam saja itu udah baik, jangan ngericui saja itu udah baik untuk kita. Namun ingat, wa in ta'udu, dan jika kalian tetap tambeng, tetap menghalang-halangi, tetap mencegah orang yang berjuang di jalannya Allah, na'ud, ingat, Allah yang akan membantu mereka, pejuang-pejuangnya Allah, pejuang-pejuangnya Rasulullah. Sehebat apapun, walan tughni ankum fi'atukum syai'an, sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, sekaya apapun kalian, setinggi apapun pangkat dan jabatan kalian, tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada Allah. Walaupun banyaknya pasukan kalian, kelompok kalian banyak bersatu padu, namun kalau Allah sudah berkehendak untuk memenangkan orang Islam, Allah berkehendak untuk memenangkan kita, pejuang-pejuangnya Allah yang berjuang di jalannya Allah, pasti kemenangan berada pada kita yang bergerak berjalan di jalannya Allah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ingat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'u ta'azza'a qawli wa bi'aniyatin bihi astafi min kulli da'i wa nur dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa alis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa layla
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fiyatukum shay'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum, maka tidaklah engkau yang membunuh mereka, walakinnallaha, akan tetapi Allah lah qatalahum, yang membunuh mereka. Wa ma ramaitah, dan tidak pula melempar, idh ramaitah, ketika kalian melempar, walakinnallaha rama, dan akan tetapi Allah lah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhum, dan ingat, Allah memuji kalian orang-orang yang beriman minhu, darinya, balaan hasanah, dengan ujian yang baik. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tatkala di medan pertempuran, tatkala di medan perang antara umat Islam, antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, dengan orang yang musyrik, terjadi peperangan di medan perang. Falam taqtuluhum, ingat, maka bukan kalian yang membunuh mereka, musuh-musuh Allah, melainkan akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Ini pernyataan yang tegas bahwasanya apa yang kita lakukan semua itu karena izin dari Allah. Apa yang kita kerjakan semua itu karena kekuatan dari Allah. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, semua itu karena kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ingat itu. Jadi yang membunuh di medan pertempuran, di medan perang antara umat Islam dengan orang-orang yang kafir, itu hakikatnya yang membunuh mereka itu adalah Allah. Cuma kita sebagai wasilah, perantara saja. Bersyukurlah kita yang dipilih oleh Allah menjadi wasilah atas kebaikan-kebaikan. Bersyukurlah kita dijadikan oleh Allah sebagai perantara-perantara untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Dan ingat, wa ma ramaitah idh ramaitah, dan tidaklah melempar kita ketika melempar, melainkan walakinnallaha rama,
melainkan akan tetapi Allah lah yang sesungguhnya yang melempar. Yang melempar tombak, yang melempar panah. Kita hanya sebagai wasilah, sebagai perantara. Hakikatnya yang melempar itu adalah Allah. Bersyukurlah kita dipilih oleh Allah, dijadikan wasilah atas kebaikan-kebaikan di dunia ini. Bersyukurlah kita kepada Allah, dipilih oleh Allah sebagai perantara, sebagai pejuang, untuk berjuang menyampaikan kebaikan-kebaikan di atas dunia ini. Bersyukur. Waliyubliyal mu'minina minhu. Dan ingat, Allah menguji kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, minhu darinya, balaan hasanah, dengan ujian yang baik. Tatkala kita berperang melawan musuh, itu namanya balaan hasanah, itu namanya ujian yang baik. Tatkala musuh melawan kita, itu namanya balaan sayyi'ah, itulah ujian yang buruk terhadap mereka. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah sami, mendengar. Berarti ada permohonan yang kita lantunkan, ada permohonan yang kita doakan, yang kita permohonkan kepada Allah. Makanya Allah menegaskan innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Setiap perjuangan, setiap usaha yang kita kerjakan, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Setiap ibadah, setiap zikir dan doa yang kita lakukan, kita juga harus wajib bersungguh-sungguh kita melakukannya. Karena Allah sami'un, Allah itu maha mendengar, dan Allah itu alimun, Allah itu maha mengetahui. Lebih-lebih yang Allah lihat adalah hati kita. Lebih-lebih yang Allah lihat adalah niatan kita yang ada di dalam hati dan amal perbuatan yang kita lakukan. Allah tidak melihat, tidak begitu memfokuskan penglihatannya terhadap zahir saja. Namun yang Allah lebih fokuskan kepada batinnya, kepada hatinya, apakah sama apa yang ada di dalam hatinya dengan apa dan yang ia perbuat. Allah fokuskan kepada apa yang ada di dalam hatinya dengan apa yang mereka perbuat, yang kita perbuat. Ingat, innallaha sami'un alim. Bersyukur kita di medan dakwah sama seperti medan pertempuran. Jangan sampai kita patah semangat dalam menyebarkan agama Allah, dalam menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Jangan sampai ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita. Teruslah berjuang, bersemangat, karena hakikatnya apa yang kita lakukan itu hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Kita terpilih oleh Allah menjadi pendakwah, kita terpilih oleh Allah menjadi juru ceramah, juru dakwah. Lakukan itu semua dengan kesungguhan hati kita, karena yang Allah lihat adalah prosesnya. Hasil tidak hasil itu haknya Gusti Allah. Kita terpilih walaupun kita tidak kaya, kita terpilih oleh Allah untuk berjuang di jalannya Allah dalam hal pembangunan pondok pesantren misalnya, dalam hal pembangunan masjid misalnya, dalam pembangunan madrasah misalnya. Kita terpilih,
kita usahakan, kita buktikan bahwa kita memang betul-betul dipilih oleh Allah dengan menyumbangkan harta semampu kita. Kita nggak mampu harta, kita sumbangkan pikiran kita, kita sumbangkan kekuatan kita. Apabila kita tidak mempunyai apa-apa, kita bantu pembangunan pondok pesantren, kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pembangunan madrasah-madrasah sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya harta, bantu dengan harta kita. Kita punya pikiran, bantu bagaimana proses pembangunan itu cepat selesai. Kita punya tenaga saja, kita bantu dengan tenaga kita. Minimal kita diam, tidak ngeri-ngeri. Minimal kita diam, tidak membuat sulit dalam proses pembangunan. Itu sudah cukup ya. Gak ngeri aja sudah cukup. Gak menghalang-halangi pembangunan, proses pembangunan itu sudah bagus. Kita dipilih. Kalau kita sudah dipilih, berarti kita tandanya dekat dengan Allah. Tatkala perang Badar, Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya melempar debu saja, hanya melempar pasir saja. Namun apa yang terjadi? Debu yang hanya satu genggam itu kena ke matanya musuh-musuhnya Allah. Hanya satu genggam dilempar oleh Kanjeng Nabi Muhammad, terbang menuju mata-matanya musuh, semua yang berjumlah 1000 pasukan terbang. Kalau secara logika hanya satu debu saja, mungkin hanya 1-2 orang saja yang kena. Namun karena Allah yang ikut campur, Allah yang menggerakkan, Allah yang memilih, Allah yang memberi kekuatan, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Hanya satu debu, namun debu itu masuk ke mata-matanya musuh. Akhirnya musuh kelilipan. Bukan hanya kelilipan saja, tapi debu itu bereaksi di mata mereka, sehingga mereka sibuk atas debu yang masuk ke matanya. Sehingga pasukan muslimin dengan mudah untuk menyerang, membunuh, menebas batang lehernya. Itulah kalau Allah sudah ikut campur dalam kehidupan kita, apapun yang sulit, apapun yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada kata mustahil. Allah tinggal bilang kun fayakun. Allah tinggal bilang kun fayakun. Jadi maka jadilah, menang maka menanglah. Ingat, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Yang melempar, tak kala melempar itu bukan kita, itu semua adalah Allah. Tak kala kita digerakkan oleh Allah untuk memberikan harta kita, sebagian harta kita di jalan Allah, membantu pembangunan pondok, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, itu hakikat Allah yang membantu kita melalui tangan-tangan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ingat, waliyubliyal mu'minina minhum, dan ingat Allah akan tetap menguji kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Balaan hasanah, dengan ujian yang baik. Jadi tak kala kita ikut perang, tak kala kita ikut nyumbang dalam pembangunan di jalannya Allah, itulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Itulah yang dinamakan ujian yang baik, balaan hasanah. Ujian yang baik dari Allah untuk kita, orang-orang
beriman, khususnya yang dipilih oleh Allah. Digerakkan hati kita oleh Allah untuk membantu pembangunan yang di jalan Allah, pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan madrasah. Allah yang menggerakkan, Allah yang melempar, Allah yang memberi petunjuk kepada kita, yang dipilih oleh Allah. Ingat itu. Kebaikan apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita mengaku-ngaku itu berasal dari diri kita sendiri. Ingat, semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ingat, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah-ibadah kita, ibadah tahajud kita, ibadah solawat kita, ibadah zikir kita, ibadah sholat 5 waktu kita berjamaah, ibadah sholat duha kita, semua itu asalnya dari Allah. Diberi kekuatan, diberi rahmat, diberi pertolongan oleh Allah. Zalikum, demikianlah, wa annallaha, sesungguhnya Allah, muhinu kaidi, muhin, melemahkan, kaidil kafirin, tipu daya orang-orang kafir, strateginya orang-orang kafir, tipu muslihatnya orang-orang kafir. Allah lah muhin, Allah lah yang melemahkan. Allah yang melemahkan, Allah yang melenyapkan kekuatan orang-orang kafir. Ingat itu. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Ya. Tipu dayanya orang kafir, strateginya orang kafir, pasti menghancurkan, pasti menggembosi perjuangan Islam, pasti menghalang-halangi perjuangan Islam, pasti menghalang-halangi dakwahnya orang-orang Islam. Siapakah orang kafir itu? Lihat introspeksi diri. Dikhawatirkan jiwa-jiwa kekafiran itu melekat, menempel pada jiwa kita. Ya. Sekala ada pembangunan pondok pesantren, dihalang-halangi. Ingat, jangan-jangan ada jiwa-jiwa kafir menempel di dalam jiwa kita. Ada pembangunan masjid, dihalang-halangi. Ditanya izin-izinnya, IMB-nya. Ingat, menghalang-halangi pembangunan di jalannya Allah. Dikhawatirkan di dalam hati kita ada jiwa-jiwa kekafiran. Ya. Allah akan melemahkan itu semua. Allah yang akan menjawab itu semua, dan Allah yang akan menuntaskan itu semua. Intastaftihu, tatkala jika tastaftihu, bermohon kalian untuk dimenangkan oleh Allah, faqad ja'akumul fath, maka sungguh-sungguh datang kepada kalian al-fath. Apa itu? Kemenangan. Bermohon wajib, namun sebelum bermohon kita berusaha. Sebelum kita berusaha, kita sungguh-sungguh, semua itu didasari atas keimanan kepada Allah. Ya. Berusahalah dilandasi dengan keimanan, berdoalah kepada Allah dilandasi dengan keimanan. Kemudian pasrahkan semua hasilnya kepada Allah dengan keimanan. Intastaftihu, tatkala kalian bermohon kepada Allah untuk dimenangkan, faqad ja'akumul fath, maka sungguh-sungguh akan datang kepada kalian apa itu kemenangan. Ya. Wa in tantahu, namun ingat, dan ketika kalian berhenti mencegah kalian dari memusuhi kanjeng Nabi Muhammad, dari memusuhi pewaris-pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad, mencegah dari perjuangannya kanjeng Nabi Muhammad dan pewaris-pewarisnya kanjeng Nabi Muhammad, kalian berhenti, fa huwa khairul lakum,
maka itu adalah sebaik-baiknya untuk kalian. Ya. Jadi berhenti tidak merijui perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad, berhenti tidak menghalang-halangi perjuangan dari pewaris Kanjeng Nabi Muhammad, fa huwa khairul lakum, maka itulah sebaik-baiknya bagi kalian. Ya. Wa in ta'udu, namun ketika kalian ta'udu, tetap memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad, tetap memusuhi pejuang Kanjeng Nabi Muhammad, pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad, penerus perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, apa kata Allah? Na'ud, maka Allah akan menolongnya, menolong pewaris dari Kanjeng Nabi Muhammad, menolong pejuang Kanjeng Nabi Muhammad. Walan tughni ankum, dan ingat tidak cukup ankum atas kalian fi'atukum syai'an, kekuatan dari pasukan kalian sedikit pun tidak akan mampu mengalahkan pasukan Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun jumlahnya sangat banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan ingat sesungguhnya Gusti Allah ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. La tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, jangan bersedih hati, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita umat Islam, bersama orang-orang yang beriman. Minta kepada Allah untuk dimenangkan, pasti kemenangan itu pasti datang. Ya. Namun kita harus sadar diri, apabila kita berhenti menghalang-halangi perjuangan dakwah Islam, berhenti mengerijui, apa itu mengerijui? Menghalang-halangi, mencegah perjuangan Islam, fa huwa khairul lakum, itulah yang terbaik buat kalian. Ini peringatan dari Allah. Wa in ta'udu, namun apabila kalian tambun, kalian tetap memusuhi pewaris Kanjeng Nabi Muhammad, pejuang Islam, na'ud, ingat Allah yang akan membantunya, Allah yang akan ikut campur dalam perjuangannya. Sebanyak apapun pasukan kalian, secerdas apapun pasukan kalian, sehebat apapun pasukan kalian, sebanyak apapun pasukan kalian, walan tughni ankum, tidak akan berpengaruh atas mereka. Wa annallaha ma'al mu'minin, ingat sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Makanya kita tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalian punya kepintaran, pergunakan kepintarannya di jalan Allah. Kalian mempunyai pangkat jabatan yang tinggi, pergunakan pangkat jabatan yang tinggi itu di jalannya Allah. Kalian mempunyai harta kekayaan yang melimpah, pergunakan harta kekayaan yang melimpah itu di jalan Allah. Pergunakan semuanya, niatkan semuanya untuk mencari ridha Allah. Ingat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita berikan, itu semua asalnya dari Allah. Itulah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dipilih oleh Allah. Jangan sampai mengecewakan Allah. Bersyukur
karena kita dipilih oleh Allah menjadi pejuang-pejuangnya Allah di medan perang, di medan pertempuran. Bersyukur karena kita dipilih oleh Allah. Sama dalam kehidupan kita sekarang ini, kita dipilih oleh Allah menjadi pejuang-pejuangnya Allah. Bersyukur kita kaya raya dipilih oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah untuk membantu sesama, membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang anak-anak yatim, disekolahkan, diberi santunan. Itu yang menggerakkan Gusti Allah, bukan diri kita. Kita dipintarkan oleh Allah, dialimkan oleh Allah. Kita pergunakan kealiman kita, kepintaran kita di jalan Allah, bukan sebaliknya ya. Dijadikan untuk kesombongan diri kita. Diberi kepintaran, sombong. Diberi harta yang melimpah, sombong. Diberi jabatan yang tinggi, sombong. Ditakdirkan oleh Allah dijadikan kita menjadi orang yang baik, sombong. Diberi kekuatan oleh Allah, kita beribadah di malam hari, tahajud, taubat, hajat, tasbih, sombong. Jangan sampai karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kita dipergunakan selain di jalannya Allah. Jangan sampai itu membuat diri kita sombong, menutup kebenaran-kebenaran dari hati kita, meremehkan orang lain, menghinakan orang lain. Itu ciri-cirinya orang yang sombong. Kita diberi kemampuan oleh Allah, bisa menyumbang, bisa mendirikan masjid. Kita diberi kemampuan oleh Allah bisa menyumbang, mendirikan pondok pesantren, karena kita dipilih oleh Allah. Ingat itu. Jangan sampai karunia yang Allah berikan kepada kita menjadikan diri kita menjadi orang yang sombong. Kita harus tahu bahwasanya yang menggerakkan hati kita adalah Allah, yang memberi kekuatan kepada kita dari ilmu, dari harta, dari pangkat dan jabatan itu hanya Allah. Yang melempar petunjuk dalam hati kita Allah, yang memberikan petunjuk wasilah lewat kita Allah. Hakikatnya Allah, walakinnallaha rama, sesungguhnya Allah, akan tetapi Allah lah Roma yang melempar, yang memberikan petunjuk ke dalam hati makhluknya, ke dalam hati hambanya. Itu hanya Allah, nggak ada selain Allah. Makanya kita harus dekat kepada Allah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. Allah yang akan melemahkan tipu daya, siasat, strategi orang-orang kafir, terutama jiwa-jiwa kafir yang ada di dalam diri kita. Allah langsung yang akan melemahkan jiwa-jiwa kekafiran yang ada di dalam diri kita. Ini namanya perang apa? Perang akbar, perang besar ya. Perang melawan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan jihadul akbar. Perang lebih besar daripada perang Badar ya. Jihad melawan diri kita, perang melawan diri kita, perang melawan hawa nafsu kita. Itulah perang besar, lebih berat daripada perang Badar. Allah yang akan melemahkan, Allah yang akan menghancurkan jiwa-jiwa kekafiran yang ada di dalam diri kita kalau kita dekat dengan Allah. Kalau kita bermohon kepada Allah untuk dimenangkan, Allah akan datangkan kemenangan itu untuk kita. Ingat,
kita saja diam tidak ngericui, itu udah khairul lakum, udah terbaik buat kita ya. Berhenti untuk menghalang-halangi berjuang di jalannya Allah, fa huwa khairul lakum, itu terbaik buat kita. Diam saja itu udah baik, jangan ngericui saja itu udah baik untuk kita. Namun diingat, wa in ta'udu, dan jika kalian tetap tambeng, tetap menghalang-halangi, tetap mencegah orang yang berjuang di jalannya Allah, na'ud, ingat Allah yang akan membantu mereka, pejuang-pejuangnya Allah, pejuang-pejuangnya Rasulullah. Sehebat apapun, walan tughni ankum fi'atukum syai'an, sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, sekaya apapun kalian, setinggi apapun pangkat dan jabatan kalian, tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada Allah. Walau kasrat, walaupun banyaknya pasukan kalian, kelompok kalian banyak bersatu padu, namun kalau Allah sudah berkehendak untuk memenangkan orang Islam, Allah berkehendak untuk memenangkan kita, pejuang-pejuangnya Allah yang berjuang di jalannya Allah, pasti kemenangan berada pada kita yang bergerak berjalan di jalannya Allah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ingat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya ya. Makanya berdoa kepada Allah, berusaha sambil berdoa, kemudian kita pasrahkan semua itu kepada Allah. Kalau dulu Kanjeng Nabi berdoa tatkala perang Badar dengan kunut apa? Nazilah. Masih apa kunut nazilah? Gimana? Kunut nazilah gimana? Ada yang apa? Allahumma anjilli, Allahumma anjisli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhil isabatu min ahlil Islam la tu'ba fil ardi abada. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, berikanlah apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, jikalau Engkau kalahkan pasukan muslim, pasukan Islam saat ini, la tu'bad fil ardi abada, maka tidak akan ada yang akan menyembah Engkau di atas muka bumi ini selamanya. Itulah doa nazilahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Badar. Kita sekarang memasuki apa yang Kanjeng Nabi Muhammad katakan, akan melalui apa yang Kanjeng Nabi Muhammad katakan, yaitu perang besar atau jihad besar, yaitu melawan diri kita sendiri. Perang lebih besar dari perang Badar. Itu yang Kanjeng Nabi Muhammad sampaikan. Tatkala Kanjeng Nabi Muhammad pulang dari medan pertempuran, Kanjeng Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari perang yang kecil dan akan menuju pada perang yang besar. Bertanya pada para sahabat, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan jihad besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Perang Badar saja Kanjeng Nabi Muhammad doa nazilah, apalagi kita sekarang
perangnya lebih besar, perang medan jihadnya lebih hebat dari perang Badar. Kita setiap subuh dianjurkan, diharuskan oleh guru-guru kita untuk membaca kunut, untuk berkunut di sholat subuh kita. Itulah kunut nazilahnya kita. Pada akhir zaman yang penuh dengan tipu daya setan yang lebih canggih, tipu daya orang-orang kafir yang lebih hebat daripada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah dengan doa kunut di sholat subuh kita. Semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah, sehingga kita termasuk hambanya Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.